sebenarnya waktu itu yang bikin aku yakin adalah dia tuh sebenarnya penyanyi juga kan. Dia juga berapa kali mencoba untuk bermusik dan berkarya gitu kan. Nah abis itu ada satu titik dimana dia kayak ayo deh kita ngejar mimpi kamu gitu. Nah yang bikin aku yakin adalah dia merelakan mimpinya untuk mengejar mimpi. Miti Zasia, seorang penyanyi sekaligus sang pelantun lagu Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Lagu Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan ini didedikasikan untuk sang ibu, dan siapa sangka mampu meraih hati pendengarnya sampai sekarang. Bagaimana proses kreatifnya? Kita bahas di podcast ini. Oh iya, Miti Zasia juga ternyata adalah sahabat Sulawesi di perantauannya saya, yang beberapa tahun lalu sering dikenal dengan mbak-mbak sesuatu di Jogja. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Akan ada cerita menarik tentang Miti dan Jogja. Kita akan tahu apakah memang ada sesuatu di sana atau memang tidak ada apa-apa. Memang tanah rantau keras coy, tapi percaya sama saya lebih keras di kampung sendiri. Aku pengen bilang itu ke teman-temanku yang nggak berani merantau. Lebih berat ketika kamu tinggal di kampung halaman. Banyak alasan kita merantau karena tidak betah di kampung. Sangat menarik mendengarkan perjalanan karir Miti Zasia dan proses struggling di belantika musik tanah air. Kasih kesempatan telinga kamu untuk menjadi bagian dari perjalanan hebat ini. Mau tahu bagaimana kisahnya? Kita lanjut di Silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di first episode Silaturahim setelah kemarin sempat mati suri gara-gara kita sibuk di dunia musik dan lain sebagainya, dan tidak ada cara memulai episode baru dengan orang yang spesial. Kita kedatangan sahabat kita dari Celebes dari Manado, Sulawesi Utara, Kakak Miti. Halo. Oke. Seru. Sulawesi ya memang. Dia itu nanti dikaca, tenang. Kita bisa cut kok, bisa kotor saja kalau mau. Aman ya. Mau bicara kotor tuh, terutama agak kurang. Oh, bisa di-cut itu. Selamat datang di studionya kita, bagaimana? Halo. Wah ini keren merasa? banget sih. Aku suka. Tadi pas nyampe aku langsung kayak solawatan. Iya. Biar kena juga kan? By the way, tadi itu kayaknya Miti dan Andika yang pertama orang di luar dari tim kita yang dengar itu ya seru lagu. banget. Kita juga tadi dengerin. Iya, itu. Bisa ngomong gak sih? Bisa lah. Jadi tadi kita pertama kali dengerin lagunya Karaim yang mau rilis bentar lagi. Bagus banget guys. Semoga semangat tuh. Bagaimana Jakarta? Kamu dua datang sama suami Andika? Jakarta masih sama aja ya. Setiap aku datang sini selalu macet ya. Tapi aku tetap tertarik pengen coba di sini sih. Saya lihat Instagram kalian lumayan ramai dengan itu ya. Kereta dan situasi kota tuh. Kita mundur ke belakang deh sedikit, bawa saya ke Sulawesi, ke Kota Mobagu. Iya. Bagaimana si Miti kecil itu menjalani hari-hari, apakah seindi ini apa termasuk anak yang tomboy atau orang yang aku menjalani kecilku itu, masa-masa kecilku kayaknya seru banget ya. Aku banyak menghabiskan waktuku di atas pohon. Lebih ke ekstrim. Bukan monyet. Tapi aku termasuk anak yang kalau sore-sore itu udah waktunya tidur siang. Sore-sore waktunya tidur siang. malam. Ya. Bukan. Waktunya siang-siang tidur siang. Oke. Itu yang mamaku tuh kayak, Miti, aku di atas pohon tidur. Jadi kayak di atas pohon depan rumahku tuh kayak ada apa sih bilangnya, ranting. Oh iya. ranting dari batang ke ranting. Nah, yang batang pohon itulah. Ya. Nah, itu aku taruh kayak papan kecil. Terus aku kayak tiduran di situ, itu enak banget. Bikin sih. rumah-rumah ini ya, pohon. rumah pohon. Itu aku masa Sama kecilku gitu, banyak di atas pohon. Kasih di atas pohon dan ditemani angin-angin Sulawesi. Iya, betul. Angin Sulawesi. Dan kok berarti sepanjang masa kecil semua di Sulawesi Utara itu? Itu sampai aku umur 17 tahun. Oke. Itu nggak pernah kemana-mana. Lalu
hijrah ke Jogja dalam rangka pendidikan. Iya, waktu itu aku kayak 2012 aku 2012. mikir besok nanti 2013 pas lulus SMA. Kemana nih hidup ini? Ini gara-gara FTV nih. Anjay. Gara-gara FTV aku lihat kayak Jogja bagus banget ya kayaknya. Oh iya dulu kan FTV Jogja sama Bali. Iya kan? Nah aku kayak ngeliat Jogja bagus sekali itu kayaknya. Bisa juga ke sana kayaknya. Nah mamaku untungnya setuju. Akhirnya aku ke Jogja. Nah waktu itu aku kuliah di sosiologi. Bukan. Apa tuh? Aku ngambil psikologi. Psikologi. Lanjut. Terus. Aku ambil psikologi waktu itu. Beberapa tahun aku kuliah, aku kenalan sama temen yang dia tuh kayak, kamu bisa nyanyi deh kayaknya Mit, gitu. Nyanyi yuk gitu. Ya, terdengar dari kamu ngobrol-ngobrol kan? Tidak tahu dari mana. Ngobrol memang main pernah ada. nyanyi memang apa bagaimana? Enggak, kebetulan aku sebenarnya anaknya pemalu ya. Enggak tahu kalau kelihatan aku pemalu atau enggak, tapi kayaknya setiap aku bilang kalau aku pemalu tuh kayak orang enggak setuju gitu. Tapi dulu tuh aku pemalu banget. Oke. Aku malu kalau misal harus di depan umum banyak orang yang ngeliatin itu, aku sebenarnya malu gitu. Jadi dan sebenarnya orang tua aku kayak waktu dari kecil aku sering dibilang, suara kamu bagus kalau nyanyi gitu, nyanyi dong. Aku takut banget disuruh nyanyi, kayak jangan suruh aku nyanyi. Jangan. Nah itu mulai itu pas di Jogja itu nggak tahu deh, dia temanku ini ngelihat aku nyanyi di mana, aku bingung juga apa dia dengerin aku nyanyi kayak humming biasa gitu mungkin ya. Break antar kelas tuh. Terus habis itu ya udah aku coba. Ternyata ada orang-orang yang suka juga ya dengan tipe suaraku yang kayak gini. Karena dulu waktu itu tuh aku kurang percaya diri sama suaraku. Karena kecil. Cempreng kan? Kayak bagus sekali nih suara ya. Bisa tidak bagus dikit gitu. Karena cempreng, aku ngerasa frekuensi suaraku ganggu di kuping gitu. Itu dari kalau di frekuensi di tengah ke atas ya. High-nya ini. Ibu-ibu Sulawesi High-nya, iya. Terus di Jogja bersentuhan dengan musik itu pada momentum apa tuh? Selain teman tadi sampai memutuskan. Itu aku masih ingat banget 18 Agustus aku 18 Agustus ya, sedetail itu ya. Setelah kemerdekaan ya. Iya. Akhirnya aku memutuskan saya harus merdeka terhadap karyaku sendiri. Iya, betul. 18 Agustus 2018. Okay. Iya, aku nyanyi itu ternyata ada orang-orang yang suka dengan tipe suara yang kayak gini tuh, aku jadi kayak di YouTube itu. Itu di YouTube. Tapi bukan YouTubeku waktu itu. Itulah. Sama temenku itu kan. Nah, memang kayaknya di Jogja itu skena musiknya lumayan rame ya. Jadi kita mau produksi apapun di musik pasti punya teman yang bisa memfasilitasi, bisa. Bagus juga kita di Kendari ini ya, lebih kayak demo ya. Lanjut. Kalau kamu mau agak serem ya. Ada yang mau fasilitasi. Ya, guys. Aku nggak dengar. Jadi mulai tuh Miti sebagai musisi cover tuh. Iya, 2018 itu mulai tuh aku mulai dari situ. Saya tidak termasuk, adalah beberapa kali waktu zaman dunia cover itu sempat muncul ini mulai di beranda kita. Sempat cover lagunya Sesuatu di Jogja kan, saya pertama tahu dari situ. Oh iya. Terus Mbak Sesuatu di Jogja. Itu tuh sebenarnya kan biasanya aku kalau cover itu kayak aku banyak merencanakan kan. Ini setelah yang aku udah punya YouTube sendiri. Aku kayak produksiannya, setelah rekaman vokalnya aku syuting videonya tuh kayak jalan-jalan semi-vlog begitu ya. Alam-alam gitulah biasanya. Nah, waktu itu kebetulan mau ulang tahun Jogja. Ulang tahun Jogja. Yang sesuatu. Iya, akhirnya kayak covernya lagu Sesuatu ini di Jogja aja biar deh, gitu. nyambung. Iya. Begitu. Ulang tahun Jogja 7 Oktober waktu itu. Berarti itu mungkin video cover sebagai musisi cover yang pertama yang hit sekali itu, atau ada materi lain? Bukan deh kayaknya ya. Sesuatu di Jogja itu malah dia lumayan jadi
banyak yang dengerin itu 7 bulan setelah aku rilis. Rilis yang sebenarnya. original malah. Oh. Bukan Oh, pas aku maksudnya setelah bukan rilis. covernya itu Iya. ya. Oke. Setelah 7 bulan. Berarti berarti nyaman itu dulu itu sebagai musisi cover dan Nyaman banget. Waktu Memang itu ya. memang Kraim juga pernah cover gak sih? Sebenarnya saya itu kalau YouTubeku saya isi apapun sih, tidak ada. Kebetulan lagi Apa lu cover gada? saya dulu. Iya, coba Palu banyak Gada. eksperimen. Bukan sih tingkatannya. Iya, Apa lu butuh? Gua ada. apa Palu Gada ya? kalau itu nanti disensor. Nanti disensor Agak bisa. serem ya. Bisa disensor itu kayaknya di. Sorry. Tanda-tanda menit-menit keberapa? Apa tadi? Oh ya, kalau saya isi YouTube-nya lumayan coba-coba saja tuh ya namanya kehidupan ini tuh. Lalu mengcover-cover tuh nyaman tuh Iya, itu dan lumayan jalan 3 tahun. aneh. Seaktif apa kamu waktu? Seaktif sebulan 15 kali. 15 kali upload. Kayak juga tuh Satu bulan 15. Iya, 1 bulan Berarti 15. satu minggu ada 3 apa 4 kali ya? Aku nggak ingat ya. Lebih lah. Gimana 15 itu bagi. Oh iya. 2 hari sekali, ya. Waktu itu. Memang timnya bagus di sana, ada memang orang yang kita bertiga ya. Hmm. Kita bertiga. Yang satu Mas Sasi namanya, dia yang ngurusin audio. Oke. Nah, ketika video itu aku biasanya berdua doang sih sama Dika. Paling kalau yang kameramennya tuh kayak additional aja. Colong-colongan. Iya, Bantu ini. Iya. Atau Siapa yang bisa gitu. namanya YouTuber tuh. YouTuber memang hidup. Nah, memang kan di tahun-tahun 2008 sebenarnya 16 sampai 2018 19 itu dunia memang YouTube dipenuhi dengan cover yang begitu. Benar-benar. Semua orang kita kalau dengar lagu bagus Nyari searchingan covernya kedua gitu. siapa cover sudah upload Felix atau tidak? Ustaz Felix sudah tidak? Sudah upload ceramahnya, bisa setiap hari Jumat. Saya suka sekali itu Pak Ustaz Felix. Dia mualaf tapi bagus ininya, mualaf tapi bagus pandangannya tentang Islam. Setuju. Apa tadi? Di tahun itu Di tahun banyak itu banget yang dunia hafal memang. dunia YouTube kita diisi dengan cover lah. Lalu setelah itu kan ada arus yang musisi-musisi yang punya sound original yang dia kayak kenapa nih? Apa ini? Lagu gua nih. Ada arus itu. Terus memutuskan untuk lepaskan identitas cover ke original, ke MIDI si musisi indie. Seberapa susah tuh kok itu? Susah nggak susah ya, soalnya kemarin itu aku sempat ada di fase dimana orang tuh kalau nyapa aku kayak, oh itu bukannya mbak-mbak yang sesuatu di Jogja ya? Kayak aku punya nama gitu. Iya. Tapi ya nggak salah juga kan, karena memang sesuatu di Jogja banyak Lumayan ngebawa banyak yang itu rezeki juga ke aku jadi banyak tawaran manggung gitu. Aku terima kasih banget buat Kak Aditya Sofian. Itu Aditya yang punya lagunya. kurang gaul memang saya, sorry coy. Yang Titip punya salam lagunya. buat Aditya ya. Iya, akhirnya kita jadi kerja sama deh. Oh. Aku rilis lagunya versi aku gitu. Oh, dan istilahnya berlicense ya. Iya betul. Oh, memang manusia itu indie juga itu manusia itu ya. Iya, Lalu baik banget lah. pertama kali rilis 2020 2020 apa ya? itu yang sama Pongki Barata itu ya. Oh bukan, kalau yang sama Pongki itu 2000, aku juga lupa ya. Ya itulah saya. Itu aku waktu itu dia yang inisiasi apa? Dia yang apa bagaimana? waktu itu aku pernah gabung label di Jogja. Oh di Jogja. Nah itu nama labelnya situasi labelnya udah nggak ada. Oh Labelnya udah tidak nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya juga usia tuh. Iya, kita nggak ada yang tahu kan. Iya. Nah labelnya yang menjadi perantara. Oh itu ya, Aku kurang tahu 2019 juga ya. gimana dia prosesnya. Bagaimana? Oke. Akhirnya dirilis. Nah setelah rilis tuh perasaanmu maksudnya, oh ini nih lagu kue walaupun masih lagunya itulah Pongki tapi sebagai recycle iya, gitu. Tapi sebagai soundnya kita gimana itu perasaan? Tapi waktu rilis yang lagu sama Pongki itu aku belum rutin cover. Waktu itu masih kayak berarti
Itu aku bikin belum keluarkan, tapi sembari cover juga. Iya, sembari cover juga. Nah setelah itu, 2009. setelah udah nggak sama label itu, di label itu aku cuma setahun. Setelah itu aku sendiri. Nah itu baru aku rutin cover. Oh. Setelah setahun aku sendiri cover itu, muncullah sesuatu di Jogja. Sesuatu di Jogja. Nah, setelah sesuatu di Jogja, baru aku rilis lagu sendiri. Setelah sesuatu di Manado. Lagu pertama yang aku rilis pas aku independen itu Melepas Senja judulnya. Wah, ingin ku lepas. Bukan, itu melukis ya. Melukis, sorry saya. Dan perasaan menjadi sebenarnya musisi sejati lah ya, bisa dibilang. Kalau kau sudah punya dia sendiri, sound sendiri, menurutku kita sudah lengkap lah sebagai musisi lah tahap-tahap awal. Itu apa tuh? Apakah sulit kah? Karena menimbang secara income sepertinya cover lumayan kencang juga. Bagaimana itu untuk? Lebih ke ini ya, niat aja sih. Aku kayak ya sudah memang waktunya. di waktu aku mengcover lagu ya aku nggak munafik juga, aku dapat banyak rezeki di situ dan ya itu memang nyaman gitu. Tapi apalah arti musisi kalau nggak punya karya sendiri gitu kan. Akhirnya aku arti cinta. Ya kita maksimalin aja sih mimpinya. Ya jelas kalau ada rasa kayak wah berat juga ya. Gimana nih Pulun Jota kemarin? Lanjut. Tapi ya mau gimana, namanya juga ngejar mimpi kan. Kita harus maksimalin. Dan menurutku pada poin tertentu seorang musisi itu memang harus cari seluruh cara untuk semua orang tahu dia dulu, lalu bikin karya lah ya. Semua orang punya cara yang unik untuk bisa dikenal pada poin tertentu tuh. Termasuk saya juga, saya tidak menafikan sempat 1-2 ya, walaupun tidak rajin pernah lah. Iya, tidak 15 cover. bulan ya. Tapi tidak 15 biji. Memang kayak tidak ada kerjaan sih itu. Itu berarti timnya bagus lah. Kita kan kemarin. Dan tapi memang tidak tahu kenapa saya itu senang kalau lagu saya di cover sama orang. Kau mau izin mau tidak izin. Kau izin bagus, tidak izin tidak masalah. Tapi kalau kau izin saya sangat respect. Kau tidak izin tetap saya respect. Tapi tidak saya respect orang yang izin tadi kan. Tapi ketika saya untuk mengcover lagu orang, terus saya dapat nominal yang besar dari situ, saya kayaknya uang haram deh ini kayak haram deh. Atau gak bilang gitu. Kayak berapa persen mungkin ada rezeki anak yatim kali ya dari uang ini. Akhirnya saya sumbangkan ke orang-orang miskin. Saya kasih ke mamaku di kampung supaya lebih berkah ya. Berkah. Akhirnya apalagi lagu-lagu yang belum didaftarkan kan, kalau kita cover itu benar. otomatis terpotong bagi ke ininya ya, ke penyanyi aslinya. Tapi untuk lagu-lagu yang belum didaftarkan, penyanyi aslinya yang daftarkan, baru kita cover dan 100% ke saya kayaknya ini salah deh. Benar. Tapi ada momen juga saya memang cover lagu hanya karena respect saja. Saya respect sama lagu ini, respect sama penyanyi ini. Bawa saja begitu, itulah ya. Iya sih, aku kemarin juga kalau misalnya ditanya kenapa memilih cover lagu gitu, seakan-akan mungkin penglihatan orang kayak apa ini? Nggak bisa ya ngerilis lagu sendiri gitu. Nah waktu itu memang aku baru mampunya dengan mengcover lagu gitu kan. Nah secara tapi budget, secara budget, secara tim juga dan aku juga belum bisa menulis lagu waktu itu. Ya banyak alasannya waktu itu juga sih. nulis chat WA saja ya. Iya. Di mana jemput? Hei, jemput sekarang. Semakang bro. Iya. Nyanda. Nah, tapi aku juga selalu kalau mau cover tuh izin gitu. Kita izin dulu dan sempat juga kemarin kita kayak punya pihak ketiga yang menjadi perantara. Gitu. Pokoknya setiap lagu yang di cover sudah melalui izin semua. Insya Allah ya. Agak ragu saya. Kayak agak ragu aku, tapi kayak insya Allah ya. Bagus. Termasuk bagus juga sih. Sebenarnya menurutku kalau orang-orang mau jadi musisi cover sekarang,
kayaknya tidak masalah juga karena rata-rata lagu sudah didaftarkan Rata-rata semua udah sih. daftar Walaupun ada beberapa artis-artis, maksudnya penyanyi yang yang independen kan rata-rata juga nggak Ya. terdaftar ya. ada beberapa penyanyi yang tidak mau lagunya di cover, terserah mereka Iya. aja. Punya Oh, iya, pintar-pintarnya, cas saja cari mana yang. Kalau saya, oh ya itu terserah, silakan bawa. Tiba-tiba ada komang versi Arab Saudi juga. Maksudku kayaknya itu berlebihan deh mas. Mas tolong di take down mas. Bisa nggak aku bikin komang versi Manado Versi gitu? Manado. Boleh nggak kira-kira? Ayo udah saya tidak tahu bahasa Manado. Lalu mulai tuh merintis sebagai musisi sampai saya lihat kembali masuk di beranda algoritmaku. Tapi sebelum yang lain boleh pergi hilang asal kau jangan, ini ya apa yang Yang aku ada tulis. lagi, iyo Tak lagu Searah. Tak Searah itu bagus Iya juga materinya benar-benar. itu. Oh terima kasih. Itu lagu pertama yang aku tulis. Tentang itu deh apa? Rambu-rambu lalu lintas. Di Jogja kan agak padat itu memang. Oh iya, coba bawa kita ke itu tuh. Apa Tak Searah itu. Tak Searah. Itu lagu pertama yang ditulis, Iya. diproduksi itu sama pertama. tim yang di Jogja lah ya. Itu waktu itu aku kayak sebenarnya udah nggak relate sama Dunia cinta-cinta. dunia cinta-cintaku ya, lagu Tak Ya. Searah itu. Cuman aku karena Sudah terlanjur tulis. sudah terlanjur aku waktu itu merilis lagu-lagu sebenarnya putus cinta. Nah, aku Dan pengen lumayan. iya, dan aku pengen jadiin album kan. Nah, apakah aku akan semuanya lagu tentang Begini? putus cinta aja ya gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya aku kayak coba ngulik-ngulik gitu perasaanku waktu dulu pernah ada di posisi yang Rambu-rambu yang tidak iya, searah rambu-rambu tadi. yang wah ini sudah tidak searah, nggak usah dipaksa gitu. Oke. Ini aku coba ngulik-ngulik perasaanku dulu, ya dan ditulis gitu. Tulis. Berarti menarik. Ini kan saya nulis lagu juga, tapi dengar kok bilang ingat kembali perasaan yang dulu terus dituliskan itu. Oh ya, menarik juga, saya kagum juga dengan cara tulisnya. Soalnya sekarang ya. Saya sudah rajin begitu sekarang. Karena saya tidak bisa kembali lagi. Iya, Sebab iya, jatuh cintaku sekarang sudah dikurung sama komang tadi sama anakku tadi itu. Rumah tanggaku agak Tambah udah ada anak juga ya. agak kurang sekarang. Kayaknya saya mau pisahin. Tidak. Agak serem ya. Itu bisa ditit kok. Iya, jadi kita sebagai penulis lagu kadang-kadang harus recall kembali perasaan yang kemarin. Iya, Itu iya, waktu kita jatuh cinta dan rindu sekencang waktu kita remaja dulu ya. Dulu waktu jatuh cinta waktu saat SMP SMA kayak kita dengar suaranya Mau pingsan gak sih? kayak saya mandi wajib dulu ya. Maksudnya karena memang maksudnya memang waktu itu saya masih kotor. Aku Gimana kotor. nih? Aku meresponnya kenapa ini? Maksudnya begitu dahsyat ya perasaan itu ya. Sampai ke sekarang bersentuhan dengan rumah tangga, ternyata cinta itu tidak sebodoh waktu itu. Tidak sebodoh dulu tidak ya? Sebodoh itu, tidak. Sekarang sudah menikah, Miti. Ya. Tahun keberapa bernikah? Bernikah. Bulan ini tahun kedua bernikah. Masya Allah, tahun kedua bernikah. Bikin lagu bernikah bagus itu. Bernikah. Agak maksa ya bahasa Indonesianya Aku ya. Bernikah. sesuatu di Sunda tuh. Sesuatu di Sunda. Begitu. Jadi kayak karena aku udah gak relate ya perasaannya, sedangkan aku butuh lagu yang tentang perpisahan. Ya udah aku coba ngulik-ngulik perasaanku dulu. Apa yang di recall kemarin kenangannya tentang? Kemarin itu aku pernah ada di posisi yang mana hubungannya tuh kayak udah lama kan, berjalannya lama bertahun-tahun gitu pacarannya. Tapi tuh sebenarnya aku yakin bukan cuma aku aja yang nyadar, dia juga mungkin dia sadar kalau kita tuh kayaknya udah nggak cocok deh. Hambar. Kayaknya aku nggak lihat mukamu aja setahun, kayaknya aman-aman aja deh gitu. Tapi yang kita sayangkan adalah hubungannya udah lama banget nih berjalannya. Sayang kalau ngulang dari awal gitu kan sama orang baru. Tapi lagi-lagi apakah kamu mau menghabiskan waktu dengan orang yang kamu sudah lama jaga sementara ini gitu? Iya, udah enggak ya udah hilang. Oh, hilang, sudah hilang tanpa. Memang sudah hilang. lama bersama tapi perasaannya tuh udah hilang gitu. Terus abis itu aku ngebayanginnya
kayaknya memang nggak semudah orang bilang bisa kok, lupain aja, kamu bisa kok sembuh setelah waktu akan menjawab semuanya gitu kan. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Iya, waktu akan menyembuhkan segalanya. Itu tuh nggak semudah diomongin sebenarnya memang. Okay. Tapi ya itu bisa. Tapi itu bisa kejadian. Itu bisa kejadian, kamu akan sembuh. Walaupun memang nggak semudah. Tidak semudah kata-kata kalimat tanda kutip yang manis sekali itu setiap orang-orang bilang gitu. Tapi ya kamu bisa juga kok, tetap itu bakal kejadian kalau kamu udah coba gitu. Ngapain kita memaksakan sesuatu yang emang udah nggak searah? Itu tadi tak searah. Akhirnya anjay. Jadinya judulnya tak searah. Selebes gitu. Bisa juga tulis pakai perspektif sejarah. Sejarah. Dulu saya begitu ya. Bisa, karena saya pun sekarang juga jatuh cintanya. Kita berumah tangga ini adalah menemukan hal-hal baru pada istri kita. Putri yang saya pacari bertahun-tahun ini ternyata masih ada sisi cantiknya setelah menikah yang baru. Ini padahal ketika anak bangun tengah malam dia yang paling responsif. Ini dia cantiknya ternyata. Cantiknya ternyata kayak gini. Iya kayak gini, dan tidak yang kayak cewek kita yang kita jemput sudah dengan make up dan rambut yang di-blow. Benar. Ternyata cantik itu cantik ternyata cantik itu yang dia pagi-pagi pakai daster tapi bikinkan kopi. Anjir. Sebenarnya perasaan apa ini sebenarnya? Hidup di surga coy. Tahun kedua aku menikah, sampai memutuskan menikah, terutama kenapa pertanyaan ini penting? Terutama untuk kita yang berkarir, perempuan dan muslim, menikah itu ada itu kata-kata yang saling berlawanan tadi. Iya benar-benar. Menurutku lumayan dibutuhkan berani yang begitu besar untuk orang-orang mau ambil pilihan itu, menikah, berkarir, perempuan. Iya benar-benar. Dan muslim juga tuh. Apa tuh yang bikin? Apakah mas-mas ini mulutnya terlalu tajam? Enggak sih yang atau kayak ini kali utang keluarga ada. saya anggap lunas, yang penting kau nikah anak saya gitu ya. Enggak seserem itu papaku. Apa yang itu? Ini sebenarnya agak cheesy ya kalau dibilang, tapi ya dia juga kayaknya nggak tahu deh kalau aku punya pemikiran ini. Sebenarnya waktu itu yang bikin aku yakin adalah sebenarnya kan kita udah kerjasama waktu masih pacaran. Kalau mungkin teman-teman juga belum tahu, dia tuh sebenarnya penyanyi juga kan. Iya. Dia juga berapa kali mencoba untuk bermusik dan berkarya gitu kan. Nah abis itu ada satu titik di mana dia kayak, ayo deh kita ngejar mimpi kamu gitu. Nah yang bikin aku yakin adalah dia merelakan mimpinya untuk mengejar mimpiku. Jadi ya itu. Kan muntah deh. Kenapa harus ngomong seperti ini ya? Aku paling gak suka ya ngomong seperti ini ya. Kau bisa lihat ini menggelikan ya. Kau bisa lihat kan nih? Fuck. Ini kayaknya papaku nonton di rumah muntah deh. Fuck. Gimana itu Kak? Kira-kira menggelikan gak? Saya itu ada kakak sepupu. Ada kakak sepupu ya, kita ini bincang-bincang lepas. Saya ada kakak sepupu yang secara apa namanya di rumah kayak sibuk mirip-mirip lah membangun mimpi istri. Waktu saya goblok dulu waktu anak kecil. Apakah ini laki-laki kenapa tolol begitu? Kamu imam, kamu harus banting tulang keras gitu kan? Peras keringat. Iya. Dulu waktu ini kan masih bodoh lah. Setelah menikah tahu dunia cara kerja kehidupan ini. Saya kalau lihat dia saya cium tangan. Betapa besarnya ini hatinya orang ini sampai dia kubur dalam mimpinya yang dia bisa lakukan. Benar-benar. Demi istrinya aja. Gak bisa nih. Memang orang-orang begitu memang. Apalagi laki-laki coy. Kita nongkrong sama laki-laki lain dan kita tidak bahas karir, itu kayak kok anjing di lingkungan kita. Tapi itu
tenang saja, memang dunia memang pandang kita, tapi dunia yang lagi bodoh sama kita tuh. Kalau kau tahu cara kerja dunia sebaik. Komang jangan salah, Komang itu punya mimpi juga tuh. Dia juga pengen kerja karirnya, pengen dia juga sama. Tapi dia juga ya sudah Raim saja dia yang ini. Ya, semangatlah buat kalian berdua lah. Semangat. Saya happy ini tuh, happy family. Lalu berjalan tuh. Berumah tangga, berkarir, dan tidak ada karir yang lebih menyenangkan, capek yang lebih menyenangkan kita lalui langkah per langkah dengan orang yang paling kita sayang. Betul sekali. Wah, itu bisa dipetik ya. Penting. Jadi tiap hari tuh sekarang bikin project. Iya, sekarang kita lagi banyak ngobrolnya lebih ke musik sih daripada rumah tangga, kayak nomor 2 nih kayaknya. Aku lapar nih, go food. Dia kayak pagi-pagi udah bangun duluan kan. Kamu belum mau bangun? Belum. Aku sampai subuh mikirin lagu. Jadi kayak ya udah santai itu. Terus terang, saya hampir semua industri di usia saya yang kalau dibandingkan dengan teman-temannya. Melahir tahun berapa? 2004. Men. Lumayan lihatlah dunia sedikit lah. Masuk ke industri perempuan dan industri itu memang kau harus lebih capek daripada kami coy. Memproteksimu dengan ya laki-laki cabul lah misalkan tuh dengan industri lebih yang banyak segitu. Tantangannya ya. Sangat banyak lah, dan bukan hanya muslim berjilbab. Berjilbab ini. Berarti ini pawangnya nih. Kalau ada Mbak langsung 3. Susah tidak jadi musisi dan perempuan dan muslim. Aku sih nggak merasa itu jadi susah ya. Cuman lebih ke stigma orang-orang, pasti dia nyanyiin lagu Ramadan tiba gitu. Paling itu doang sih. Sedangkan kan itu nggak salah ya. Aku sangat bangga juga ketika ada musisi perempuan berhijab dan dengan bangganya menyanyikan lagu-lagu muslim gitu. Aku bangga banget, aku sangat salut gitu. Cuman kan ada juga orang-orang yang punya pemikiran lain ya. Kayak dia juga punya ide-ide, punya lagu tentang hal-hal kehidupan gitu, dan itu juga bagus gitu. Paling lebih ke aku pengen orang-orang tahu bahwa semua perempuan yang berhijab itu punya kesempatan dan mimpi yang hak dan cita-cita yang porsinya bisa sama dengan perempuan lain gitu, yang nggak berhijab atau yang lain gitu. Akhirnya berjalan tuh. Aku kehidupan paling PR-nya setiap kalau pulang gitu kan, pulang kampung mudik gitu. Ya tau lah kalau perempuan pasti kayak udah isi belum? Kapan nih? Gitu. Ditanya balik saya kapan mati? Gitu. So, terserah orang. Iya kan? Tapi kalau jujur saya bukan termasuk yang rajin tersinggung kalau ditanya istriku sudah isi, sudah saya termasuk terserah kamu mau tanya. Yo, terserah nanti. Bener. Aku juga sebenarnya nggak tersinggung sih. Aku lebih ke itu lucu-lucuan aja. Kadang memang aku ada fase dimana waktu pertama kali aku pulang mudik setelah nikah, itu aku pikir itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan itu kan. Tapi kayak itu banyak banget. Aku bukan tersinggung tapi capek jawabnya. Oh capek juga. Harusnya kamu broadcast saja tuh. Guys, saya mau pulang. Tolong jangan nanya ini nih, aku capek jawabnya. Cuman ya kadang-kadang aku nangkepnya, kenapa aku gak tersinggung, karena aku menganggap mungkin itu bentuk kepedulian dia. Berasal dari sayang. Dan pertanyaan kan itu tidak akan habis coy. Iya benar. Ada satu, kapan lagi tambah? Iya dia butuh adik. Iya, ada lagi 2, kapan 3. Pertanyaan itu akan terus dari kita kecil, kapan kuliah, kapan wisuda, kapan menikah, kapan lahir, kapan punya pertanyaan adik. Itu akan terus seumur hidup kita sampai yang bertanya ini mati. Dan digantikan sama keluarga kita yang lain, sama anaknya. Kapan? Keluarga aku kok teror. Ini ada titipan pertanyaan dari mama aku dulu. Jadi ada wasiat dari mama dulu sebelum dia meninggal. Kapan gue punya anak? Aku sih sebenarnya lebih pengen orang-orang
mikirnya di tempatku ya kayak perempuan tuh berhak punya mimpi juga, berhak mengejar karirnya, berhak kalau dia memilih untuk mengejar karirnya dulu ya itu hak dia juga gitu. Terserah, nggak salah. Gitu. Memang hidup di kampung itu ya memang tanah rantau keras coy. Iya benar-benar. Tapi percaya sama saya lebih keras di kampung sendiri. Iya, aku pengen bilang itu ke teman-temanku yang nggak berani merantau. Guys, lebih berat ketika kamu tinggal di kampung halaman. Banyak alasan kita merantau karena tidak betah di kampung. Di kampung itu ya Allah, sirik, bukan sirik. Sihir coy, bukan sirik. Kalau sirik kan kayak itu kenapa? Ya di Jakarta ada. Tapi ini sihir coy. Tetanggaku kalau mampir ke rumah. Ini pemali ini. Semua tepak sudah jadi rumahku, mau disuruh bongkar. Oh ini pemali ini. Pemali. Ini tiangnya ini nggak boleh menghadap pintu. Ini menghadap. Pemali. Hidup di kampung ya. Akhirnya menjalani itu hari-hari itu hanya berdua. Iya. Kalau dengan sekarang suami full di manajerial MITI itu, manajernya. Jadi kalau kita kontak MITI langsung ke dia. Sudah ada tuh. Lalu sekarang hidup berbalik dari musisi cover jadi musisi indie. Segini. Sampai kemarin akhirnya saya ajak Sound On juga untuk satukan kita ketemu juga itu gara-gara saya lagi nonton YouTube dengar yang lain boleh hilang. Wah terima kasih. Ivana orang Sound On agregatornya kita lagi meeting dengan kalian. Sebaik kenal ini barang ini. Saya kira meeting orang ini orang Malaysia demi Allah. Saya kira ini ada suara begini tapi kok maksudnya saya tidak pernah dengar ya. Ternyata setelah saya sesuatu di Jogja ya kan waktu itu kan belum terlalu style bagaimana tuh masih gadis belum Manado terlalu lah ya. Romil apa ya? Oh iya. Iya kan? Akhirnya boleh tuh ketemu kalau mereka lagi di Jakarta. Dikasih tahu kayaknya tanggal 15-an itu mereka lagi apa. Ya sudah berjumpa. Sampai terjadilah ya pertemuan inilah ya. Nah, melalui beberapa karya yang muncul itu sepertinya saya rasa ini waktunya akan berbalik arah. Bagaimana hidup sebagai musisi yang membawa lagu sendiri? Itu seru banget sih. Ternyata bangganya beda. Aku nggak tahu ini terlalu melebih-lebihkan kalau orang lihat atau orang dengar, tapi aku bangga banget menjadi musisi dan membawakan lagu yang aku tulis sendiri tuh bangga banget rasanya. Kayak ya ini ternyata ini yang aku harapkan dulu gitu. Cuman aku waktu itu kayak apa ya, aku pengen apa ya gitu. Ternyata pas aku ada di posisi ini, aku bisa menulis lagu sendiri dan merilisnya, dan ada orang-orang asing yang aku nggak kenal suka lagunya tuh kayak lagu kita. Iya, aku kayak wah makasih banyak gitu. Bersyukur banget sih. Dan itu juga yang mendrive kita untuk bikin terus. Iya. Sebab banyak ternyata yang peduli dengan kita lah. Saya betul. Kemarin habis selesai kita meeting kan saya lagi nongkrong di bawah ngopi sama orang Sonon juga yang kebetulan orang Makassar, si Afian, siapa? Afwan siapa lah? Afian. Si Fulan lah ya. Saya bilang ke dia di antara gedung-gedung pencakar langit Sudirman, lagi panas-panasnya kita diusir security karena tidak boleh merokok di situ. Oh ya, kami ke sana. Dia bilang coy, kok tidak hanya sekedar sukses coy. Kamu ini orang kampung yang sukses di Jakarta. Beda kita ini, level kita ini beda coy. Kamu tidak hanya sukses kantormu di situ, securitymu cantik. Tapi kamu ini orang Makassar, bukan orang Makassar, pangkep di pedesaan, di pangkep jalanan masih kurang. Sebelum punya mimpi yang kita jalani dan kita sedang menjalani mimpi banyak orang itu perasaan itu bisa kita itu ya. Sebenarnya nggak ada kata-kata yang bisa mewakilkan nggak sih? Apa ya? Semuanya yang kayak semuanya, wah semuanya dia. Apa? Semuanya terus orang nyanyikan lagu kita, wah menyenangkan sekali. Lalu bikin album tuh.
Iya, yang mana nih Album yang kemarin 27 itu 27 kemarin ya. itu gara-gara usia 27. Aku lebih ke sebenarnya jawabanku setiap kalau ditanya alasan bikin album 27 itu apa gitu. Aku lebih ke menghargai teman-teman yang dengan baik hati mau aku nyanyiin lagunya gitu. Oh. Jadi kan di lagu Gotong royong. album 27 itu ada 10 lagu. 3 lagu yang aku tulis, 7 yang lainnya itu teman-temanku yang nulis. Tak ada, sementara lagi garap Album kedua. Aku sekarang 29. lagi garap ya. 29 kayaknya 30 aja deh. Karena tahun depan Biar lebih enak. Apa? Ada bocor-bocornya? Belum kan apa? Ada. Jadi perbedaan dari album 27 ke 29 ini bukan Ya, itu anggap saya Jadi yang 29 nama albumnya album lah. yang kedua ini Iya. adalah semuanya aku yang tulis lagunya. Dan juga karena mungkin aku yang tulis lagunya, aku merasa sangat memiliki lagunya, akhirnya aku lebih banyak terlibat. Ya, dan bisa 100% royaltinya. Tidak lanjut. Kalau di sonon ya. Iya. Boleh lah sonon. Boleh lah sonon ya. Terus. Karena semuanya ditulis sendiri, keterlibatan di dalam Dan produksi aku, lumayan ini. lebih banyak aku ngabisin isi pikiranku di album kedua ini. Sedangkan album yang pertama karena lagu-lagunya sudah Gotong jadi, royong, ya. Aku tinggal nyanyiin gitu. Jadi ya bedanya itu di album kedua ini. Nah, dan karena aku sendiri yang tulis, akhirnya banyak keresahan terus juga isi pikiranku yang ada di album ini gitu. Termasuk kemarin yang di Jakarta recording itu Iya, salah satu ada materinya di situ. Salah satu materi yang ada di situ. Itu bakal jadi single pertama. Ini ya tolonya ya. Iya. Apa bahasa Sulawesi? Assalamualaikumnya. Iya. Itulah ya. Oke. Tapi saya cukup ini coy, respect sama yang lain boleh hilang tapi kau terima jangan. kasih. Itu buat Andika kah apa? Apa ada kisah yang lain? Tidak. Jadi Tidak, sebenarnya Anjir. yang Kita pulang. siapa itu? Oke. Yang lain boleh hilang asal kau jangan itu sebenarnya buat mamaku. Iya. Saya malah lebih bagus. Walaupun bagus, mungkin ternyata. kata-katanya dan kalimat-kalimatnya Betul, iya, lebih masuk akal condong sekarang. lebih condong banyak yang mikirnya itu untuk ke pasangan kan. Dan memang karya yang bagus itu orang pendengar punya interpretasi sendiri terhadap yang kita bikin. Iya benar. Dan aku pun Walaupun silakan originalnya gitu. buat Mamaku sebenarnya buat mamaku. Waktu yang itu lain boleh banyak support nih. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Iya. Sih. Dunia Ini boleh kayak pergi. gini. Iya. Jangan dong. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Dunia bisa Dunia boleh sepi asal kau di sini. Gitu. Itu sebenarnya buat mamaku. Mama ya. Karena jadi dari 2022 itu kan aku udah mulai belajar nulis. Itu aku repot banget mikir lagu buat mamaku. Aku emang pengen bikin lagu buat mamaku. Iya, bukan cinta-cintaan terus. Waktu itu memang lagi pengen banget nulis Iya. buat mamaku gitu, buat di album kedua ini. Waktu itu aku mau nulis itu selalu mentok gitu, kayak apa sih yang menggambarkan mamaku tuh apa sih? Iya. Kayak yang terbaik, yang yang terbaik. terluar biasa. Iya, kamu adalah bubur Manado terhangat Iya. di pagi hariku. Kamu adalah ikan cakalang Iya, kamu adalah cakalang Kamu adalah baik. senyumanmu melebihi bunaken. Apakah itulah? Itulah intinya. Itu kayaknya aku kena tabok mamaku deh. Kalau sampai kayak gitu. Tapi lucu juga itu kalau jadi lagu ya. Cakalang tak asin lagi karena tanpa bu. Apakah? Terserah. Oh iya. Saya termasuk respect sama orang yang tulis lagu selain cinta ya. Maksudnya ya fuck lah. Semua cinta setelah menikah. Bukan begini kayak cinta. Kayaknya ternyata cinta yang aku tebak dulu kayaknya bukan gitu ya ternyata. Bukan lah, itu kan sihir. Waktu Sihir. hidup sebelum menikah itu kan sihir. Iya, jadi gitu. Jadi buat ibu memang buat karena mamaku. kok dekat sekali memang sama. Iya, mamaku kayak temen sih. Dia tuh memposisikan dirinya ke kehidupanku tuh kayak temen. Oh, pantasan rajin kamu WhatsApp. Ada ke 100?
Ke mama. Habis itu dilupain. Oh ya akhir bulan nak, iya siap. Kuliah ya, iya. Udah tuh. Terus memang akrab tuh. Iya, terus akhirnya makanya aku pengen banget punya lagu buat mamaku kan. Sebagai Nah itu susah banget, nggak nemu kayak yang keluar cuma terbaik, terluar biasa, kayak aku ngerasa pelukan terhangat. iya, sedangkan menurutku itu kurang mewakili mamaku di mataku gitu. Aku repot banget mikirnya. Akhirnya ya udahlah, aku biarkan, kayak ya udahlah nggak usah dulu deh gitu. Emang belum waktunya kayaknya. Nah tiba-tiba aku lagi motoran tuh. Ini posisi album 27 udah mau kelar. Harusnya kan rilis September albumnya. Nah Agustus akhir aku lagi motoran, tiba-tiba nemu kalimat yang lain boleh hilang asal kau jangan. Iya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba kepikiran mamaku itu. Aku kayak ini yang paling mewakilkan mamaku deh. Dunia gitu. Bisa Ini jadi lagu. Saya termasuk respect sama lagu yang ada kata dunia. Kemarin kita sudah cerita. Iya, dunia dan Tuhan. Dunia dan Tuhan. Soalnya itu kata yang besar tuh. Sekarang kan anak ini sudah ganti dunia dengan ini semesta tuh. Oh iya udah semesta ya. Iya benar. Semesta cakrawala. Semara librasi, apalah itu kaligrafi. Masya Allah, aduh senang sekali bisa ini nongkrong sama orang Sulawesi lah ya. Iya, aku selalu seneng sih setiap ketemu orang mana Sulawesi. Halo gitu. Sulawesi. Dan ternyata di sini semua Sulawesi loh. Rata-rata ya timnya kita orang Sulawesi semua. Lalu apalagi rencana ke depan yang bisa kita tahu dari Miti? Sekarang aku kayaknya setahun ini bakal lebih sibuk ngurusin album kedua ini deh. Termasuk pilihan untuk berindie itu lumayan kencang juga tuh. Iya. Mau indie apa ikut apa label lah, orang sebuah label tertentu. Kayaknya sampai 10 tahun ke depan aku mikirnya sendiri dulu. Ya tapi itu pilihan. Iya itu pilihan. Bisa jadi aku keluar dari sini berubah pikiran juga, tapi untuk sampai saat ini aku mikirnya dan tidak masalah untuk kita seniman berbicara kayaknya 10 tahun ke depan saya tidak akan sebegini, tapi 5 tahun ke depan bro tidak masalah. Memang sebab kita di tahun itu masih memang begitu pikirannya. Iya, kan pikiran bisa berubah-ubah. Iya, kecuali kau politisi 2019 kau anggap bansos itu adalah jangan bahas begitu. Iya, terima kasih sudah mampir Mitis. Menemani kita lah ya di episode pertama ini, dan akhirnya kantor apa ya, studio bisa terpakai ya, dan tidak ada untuk mengclosing. Kita ada ini kah souvenir atau ini ada sedikit oleh-oleh coy. Ada tote bag, teman-teman bisa beli di halimia.id. Langsung pipi. Ini lagu kita yang kemarin kan? Itu. Boleh lihat nggak sih aku? Gas kan? Boleh dibuka nggak? Apa kayaknya jangan. Nanti dah. Nanti di situ. Ya, terima kasih banyak Miti kasih tangan buat kita dulu. Terima kasih banyak semuanya. Bisa untuk meng-closing, adakah satu kata-katanya dong untuk meng-closing kehidupan ini? Entah berhubungan dengan karya, rumah tangga, ibu, terserah. Apa ya? Moto hidup. Wah, biasa kalau di binder dulu ada binder. Tidak dapat binder kalian di? Ada lah. Yang merah-merah warna. Ada terus kayak sama temen. Apa yang punya motomu? kamu bagus, kita tukaran. Iya, kan, ada tukaran. Prestasi narkobano. Aku mau bilang itu aja boleh nggak? Tidak ada juga, tidak apa-apa. Apakah satu lah supaya. Apa ya? Jangan lupa hiduplah dengan bahagia. Terima kasih banyak.